Kisah sahabat Nabi yang pertama adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq yang merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki nama lengkap Abdullah Abi Quhafah at-Tamimi. Pada zaman sebelum Islam, namanya adalah Abu Kabah kemudian diganti oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Abdullah. Abu Bakar Ash-Shiddiq lahir pada tahun 573 M dan wafat pada tahun 634 M. Nama Abu Bakar berarti pelopor pagi hari karena termasuk laki-laki yang masuk Islam pertama kali. Sedangkan Ash-Shiddiq diberikan karena beliau sentiasa membenarkan semua ajaran yang dibawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terutama pada saat peristiwa Isra Miraj. Abu Bakar Ash-Shiddiq terpilih menjadi khalifah atas usulan kaum Ansar dan Muhajirin yang sama-sama di antara kedua kaum tersebut menginginkan seorang khalifah dari kalangan mereka. Kemudian usulan tersebut ditolak sehingga disimpulkan bahwa kaum Muhajirin memang lebih berhak untuk mendapatkan kekuasaan dan semua sepakat Umar bin Khattab maju dan membayat Abu Bakar. Setelah dibayat, Abu Bakar Ash-Shiddiq menyampaikan pidatonya yang berisi, "Taatlah kalian kepadaku sepanjang aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya di tengah kalian. Jika aku bermaksiat maka tidak wajib kalian taat kepadaku." Pasca wafat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar Ash-Shiddiq menjadi khalifah yang pertama yang menjadi kepala negara sekaligus pemimpin agama umat Islam dan berlangsung selama 2 tahun. Masa pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq banyak menghadapi permasalahan-permasalahan dari dalam negeri di antaranya munculnya nabi palsu, kelompok murtad, dan pembangkang zakat. Setelah berdiskusi dengan para sahabat yang lain, Abu Bakar Ash-Shiddiq memutuskan untuk memerangi kelompok tersebut, perang melawan kemurtadan. Setelah Abu Bakar Ash-Shiddiq menyelesaikan permasalahan dalam negeri kemudian melakukan ekspansi ke wilayah utara untuk menghadapi pasukan Romawi dan Persia yang mengancam kedudukan umat Islam. Namun, Abu Bakar Ash-Shiddiq meninggal sebelum misi ekspansi ini selesai. Beberapa peradaban yang berkembang pada masa pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq. 1. Membudayakan diskusi yang lebih demokratis dalam pemerintahan dan masyarakat. 2. Menumbuhkan loyalitas umat Islam dan tentara kepada pemerintah yang memberi support atas semua kebijakan khalifah. 3. Membudayakan musyawarah dalam menyikapi setiap permasalahan. 4. Menyusun mushaf Al-Quran. 5. Membangun pemerintahan yang tertib baik di pusat maupun di daerah. 6. Memperkokoh militer yang disiplin dan tangguh di medan tempur. 7. Menyejahterakan masyarakat secara adil dengan membangun Baitul Mal serta memberdayakan zakat, infak, ganimah, serta jizyah. Masa pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq, harta dari Baitul Mal dibagikan kepada seluruh umat Islam, bahkan ketika Abu Bakar Ash-Shiddiq meninggal, hanya ditemukan sisa 1 dirham dalam perbendaharaan negara. Seluruh umat Islam mendapatkan bagian yang sama dari hasil pendapatan negara. Ciri-ciri perekonomian pada masa Abu Bakar antara lain. 1. Menerapkan praktik akad perdagangan sesuai dengan prinsip syariah. 2. Tidak menjadikan ahli badar sebagai pejabat negara. 3. Menegakkan hukum dan memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. 4. Mengolah rikas, barang tambang, seperti emas, perak, perunggu, besi menjadi sumber pendapatan negara. 5. Memperhatikan ketepatan dalam perhitungan zakat. Selanjutnya yang kedua adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir di kota Makkah 4 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Umar memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail keturunan Abdul Uzza al-Quraisy dari suku Adi. Umar bin Khattab masuk Islam pada tahun kelima setelah kenabian serta menjadi sahabat terdekat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjadi khalifah setelah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Setelah masuk Islam, Umar menjadi orang kepercayaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus penasihat utamanya. Keluasan suri teladan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mencakup semua aspek hidup dan kehidupan. Siapapun yang mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti tak kuasa untuk tidak mencintainya, untuk tidak terpesona oleh kepribadiannya. Buku berjudul 365 Kisah Lengkap Nabi Muhammad, para sahabat dan orang salih menceritakan 365 kisah lengkap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, dan para ulama terdahulu. Karakter Umar bin Khattab adalah pemberani, berwatak keras, dan tidak memiliki rasa gentar, serta tutur bahasanya halus serta fasih. Umar bin Khattab memiliki peran yang besar dalam sejarah umat Islam berkat perluasan wilayah,
di samping kebijakan-kebijakan politiknya yang lain. Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang sangat disayangi rakyatnya karena perhatian dan tanggung jawabnya kepada rakyat. Kebiasaannya ialah melakukan pengawasan langsung dan sendirian berkeliling kota mengawasi kehidupan rakyatnya. Ia juga dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan jenius. Karena karakternya itulah Umar semakin dihormati di kalangan masyarakat Arab sehingga kaum Quraisy memberinya gelar singa padang pasir. Umar bin Khattab juga mendapat julukan Abu Faiz karena kecerdasan dan kecepatannya dalam berpikir. Ketika Abu Bakar As-Siddiq jatuh sakit dan akan menemui ajalnya, akhirnya para sahabat berdiskusi. Akhirnya para sahabat menghadap Abu Bakar dan memintanya untuk menetapkan penggantinya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq memanggil Utsman bin Affan dan meminta pendapat kepada Utsman mengenai siapa yang layak dijadikan penggantinya. Utsman mengusulkan nama Umar bin Khattab. Kemudian Abu Bakar memerintahkan untuk menuliskan surat wasiat tentang penggantinya yaitu Umar bin Khattab. Setelah Abu Bakar meninggal, kemudian para sahabat sepakat untuk membuat Umar bin Khattab sebagai khalifah. Umar diangkat menjadi khalifah pada tahun 634 Cukup sekian penjelasan oleh saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.